صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, seluruh anggota perangkat yang hadir, Bapak Ketua BPD, para Ustadz hadir, Ustadz Amantubillah, Ustadz Mujib, Ustadz Muhajir, dan semuanya, para imam masjid musola, habil khusus imam dan pengurus Masjid Baitul Abiyad yang dimuliakan Allah. Tak ketinggalan, tadi belum pernah disebut, Ketua Paitayat, Ketua Muslimat hadir juga, walaupun masih calon yang akan datang. Ya, hadir semua walaupun perwakilan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini masuk Bapak kirim arwah yang terakhir di pucuk giliran Baitul Abiyad, karena kebetulan dapat giliran yang terakhir. Tapi mudah-mudahan walaupun demikian tetap apa yang kita kirimkan pada malam hari ini untuk arwah leluhur, bapak, nenek, kakek kita semuanya, mereka di sana merasakan senang. Yang kita ngirim juga senang, yang dikirimi juga senang. Karena dalam teori dan tuntunan kita sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama itu Bapak Ibu, apa yang kita kirimkan baik berupa bacaan maupun sedekah itu selayaknya yang mereka senang. Mudah-mudahan mereka juga ahli Fatihah, ahli tahlil, ahli zikir, sehingga apa yang kita kirim juga zikir, tahlil, dan Fatihah mereka senang. Ini yang kadang jarang kita temui. Padahal tuntunan para ulama sudah banyak kita dengar cerita. Di kita sering ada gini, saya pernah nemukan Bapak Ibu di sini di Sumberjaya, ketika disuruh membaca-baca atau bacakan doa, kadang orang Jawa bahkan di Bugis ada, itu mereka ngirim itu apa yang bapaknya senang. Pernah nemukan enggak? Misalkan bapaknya senangnya minum kopi susu, yang dikirim kopi susu. Ya, pernah nemukan enggak? Ada di situ kadang kopi susu, ada rokoknya, kemudian makanan mereka senangnya apa? Itu yang dikirim. Ya, misalnya Pak Supri meninggal, hobinya kan rokok jarum merah, sama istrinya dikirimi jarum merah, misalnya gitu. Sering ketemu gitu. Apa ini memang ada tuntunannya? Ada. Dari siapa? Dari ulama. Cuma kalau ulama, kiai nggak urusan makanan, karena mereka makan enak terus. Nah, kita ini dianjurkan kalau ngirimi apa yang mereka senang. Saya ambil cerita, saya mulai dari cerita dulu. Saya punya cerita dari kiai saya. Beliau namanya Kiai Abdul Fattah. Abdul Fattah ini punya 4 bersaudara. Adik terakhirnya namanya Kiai Haji Faik Kedung Logdiri. Sing sakniki kita enten nih. Itu kakaknya namanya Kiai Abdul Fattah yang ada di tambak beras itu. Beliau ini hobinya baca Quran. Bahkan ketika hidupnya, dia sebelum berangkat haji, dia punya niat, saya mau membaca Al-Quran 400 kali baru berangkat haji. Tapi alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, sebelum nyampe 400 baru 200 sudah dihajikan oleh Presiden Soekarno tahun 62 dulu. Saat beliau meninggal dapat seminggu, Kiai Fattah ini menantunya Kiai Bisri Samsuri. Ya, jadi dijodohkan dapat putrinya Kiai Bisri Samsuri, Kiai Ibu Hajah Musyarofah.
Dapat seminggu ada seorang kiai di Jombang namanya Mbah Abdullah. Mbah Abdullah ini adiknya Kiai Mahfud sebelah Jombang. Itu mau ziarah ke makam Mbah Fatah di Bahrul Ulum Tambak Beras itu. Dia tahu kalau Mbah Fatah ini hobinya Al-Quran. Dan Mbah Abdullah ini mau ziarah, mau menghatamkan Quran di kuburannya, di makamnya. Ketika berangkat dari Jombang naik ontel, saat itu makamnya kebetulan posisi di sebelah timur rumah beliau, rumah Kiai Fatah itu. Jadi makamnya di sebelah timur, kurang lebih 50 meter dari rumahnya, jadi ngelewati rumahnya gitu. Masuk ke pemakaman, melewati depan rumah Kiai Fatah. Sampai depan rumah Kiai Fatah dicegat, Kiai Fatah kelihatan di situ. Sehingga ditanyai Mbah Abdul tadi, wes niatmu, niat kamu mau membaca Al-Quran sudah saya terima, wes mulio, gak usah macan kuburan. Jadi ditemui, melihat betul di depan rumahnya sedang duduk-duduk. Itu dapat seminggu meninggalnya. Jadi pulang Mbah Abdullah, jadi dibaca di rumah khataman Qurannya. Ya, nah ini masuk kayak misalnya Mbah Hasyim Asy'ari, hobinya apa? Surat Kahfi. Sehingga para penziarah rata-rata kalau ziarah di makam Kiai Hasyim Asy'ari membaca surat Kahfi. Ini pernah terjadi, Ustadz Habib seorang kiai di Tebuireng itu malam-malam ziarah ke makam Mbah Hasyim, enggak baca surat Kahfi, ditegur sama Gus Dur. Ditegur, sampean kalau mau ziarah ke Mbah Hasyim usahakan baca surat Kahfi, karena beliau hobinya itu. Kalau Gus Dur hobinya baca syair, ilahilas tulir. Sehingga banyak penziarah kalau ziarah di kubur baca ilahilas tulir, itu hobinya. Nah, rata-rata ulama hobinya punya wiritan itu Pak, punya kelebihan masing-masing. Nah, ditiru sama oleh umat jamaahnya, berhubung tidak punya keistimewaan, yuk panganan itu mau. Ya, yang hobinya ngerokok dikirimi rokok, hobinya teh susu dikirimi teh susu, gitu. Nah, jadi jangan heran kok di kuburan kok ada rokok sempurna misalnya, ya kan? Berarti itu mau hobi sempurna. Itu ditiru oleh mbah-mbah kita. Paling ibu paling jawabnya, oh jarene mbah-mbahku begitu kok, disuruh gini kalau sedekah ngasih sepiring, taunya apa hobinya? Biasanya hobinya pindang. Wah, ada pindang gitu kan. Jadi kan punya spesialis masing-masing. Mbah saya hobinya lauk apa? Itu yang dikirimkan, itu ceritanya. Kenapa ke orang Jawa, orang Bugis kalau ngirimi arwahnya itu ada spesial yang menjadi kesenangannya. Itu niru ulama-ulama dulu. Ulama dulu itu ada kelebihannya, entah hobinya baca Quran, entah hobinya baca sholawat, entah hobinya baca zikir, istighosah. Itu yang dikirimi ketika ziarah. Ibu yang hobi ziarah mungkin pernah dengar kalau ke makam Mbah Holil Bangkalan rata-rata itu menghatamkan Quran, karena beliau Mbah Holil itu hobinya Al-Quran. Sehingga ada orang yang bisa menghatamkan Quran di situ sampai hafal. Itu ada spesialisnya masing-masing. Sehingga saran dari Pak Kiai diantaranya Kiai Taufikur Rahman Muhid, pengasuh pondok pesantren Sunan Ampel di Jombang. Di Jombang itu ada pondok Sunan Ampel, tapi bukan Sunan Ampel di Surabaya, dekat alun-alun Jombang. Itu menganjurkan begitu, kalau ziarah lihat hobinya apa, ya, hobinya apa yang di ziarah itu. Kalau enggak ada hobinya, ya sudah, nggak usah dikirim. Oke, tahlil enggak mau, diajak yasinan enggak mau, ya, diajak kumpul-kumpul enggak mau. Hobinya apa? Ya sudah, misalnya makan, ya makanan itu dikirim. Oh Pak, anu Pak, bojoku itu misalnya ada, nggak ada di sini kan, bojoku tahlilan mau, yasinan mau, nggak mau kan, istighosah nggak mau, kumpul-kumpul, walah mau main pesan.
Mau kerjaan mau traktor, ya wis kirim sedekah traktor itu. Jadi Bapak Ibu bermanfaat betul kirim arwah ini, karena mereka di sana senang. Kita tidak tahu loh Bu, apakah coba saya tanya, tahu tidak di kuburan mbah-mbah kita itu disiksa atau dapat nikmat? Tidak ada yang tahu. Makanya fungsi yang hidup ini menolong mereka. Jadi yang ngirim itu dapat pahala, dijanjikan oleh Allah surga. Bahkan dalam satu hadis mengatakan man aana ala mayyitin, siapa yang menolong orang yang sudah meninggal, biqiraatin, dengan bacaan, terserah bacaan apa, mau Al-Quran boleh, mau bacaan sholawatan boleh, mau bacaan debak boleh, awadikrin atau zikir tahlil, zikir apa terserah, istaujaballahu lahul jannah, Allah janjikan dia surga. Itu bagi yang ngirim. Nah bagi yang dikirim bagaimana Pak Asep? Yang bagi yang dikirim mereka senang juga, karena Allah bilang, nah, dalam satu sabda nabinya mengatakan mal mayyitu fi qabrihi, tidak ada orang meninggal di kuburnya illa kal gorikil mughawis, kecuali kayak orang yang tenggelam, kayak wong sing telep ning kono jaluk padha njaluk tulung. Itu hadis dalam kitab Nasuil Ihbar ada tuh, mal mayyiti fi qabrihi illa kal gorikil mughawis, tidak ada satu mayit pun yang di kuburan mereka semuanya merasakan tenggelam. Ya. Jadi kirim Fatihah, kirim ini banyak manfaatnya Bapak Ibu bagi yang hidup maupun yang sudah meninggal. Sampai kapan? Sampai hayat kita juga nyusul mereka. Ada cerita lagi Bapak Ibu, cerita ini dari kitab tasawuf. Di dalam kitab tasawuf itu mesti ada istilah kiai yang bisa mukasyafah. Mukasyafah ini bisa terbuka hijabnya Pak. Dalam kita tahu biasanya itu ada seorang kiai yang bisa mukasyafah. Kiai ini Bapak Ibu kalau masuk kuburan itu nggak lihat kuburan. Apa yang mereka lihat itu langsung terbuka. Kalau memang itu mereka semuanya penduduk makam itu disiksa, itu nampaknya disuruh siksaan semua, langsung kelihatan. Nah kebetulan kiai yang mukasyafah ini melihat, ketika melihat itu ada taman surga. Di taman itu semua penduduk situ pakai baju putih-putih, saling rebutan, sama-sama pakai baju putih, saling berebutan kiriman orang yang hidup. Tapi ada satu orang yang enggak berebutan. Dari sekian banyak penduduk makam yang saat itu pada posisi di taman surga, yang lain berebut, satu orang ini meneng, dia tenang, karena sudah merasa dapat kiriman khusus. Akhirnya kiai yang mukasyafah tanya, Pak, lu sampean kok gak melok rebutan? Kamu kok gak ikut rebutan kayak yang lain-lain itu? Dia jawabnya apa? Tenang Pak, saya tuh punya anak masih hidup sekarang, anaknya baik, saya dapat kiriman tiap waktu, tenang saja saya. Masih mana? Di mana sekarang? Dia kerjanya di pasar Pak, dodolan dawet. Kata penduduk makam tadi, cerita kepada kiai yang mukasyafah, di pasar dodolan dawet. Akhirnya dicek sama kiai ini, dicari semua di pasar tuh, pas yang dodolan dawet tuh. Diperhatikan orang yang jualan dawet ini, bibirnya terus ngucap, sambil jualan itu ngucap. Diperhatikan, baru tanya, lo sampai dodolan dawet, jualan dawet kok sambil komat kamit ngapain? Saya ini Pak sambil zikir, terus saya kirimkan langsung ke bapak saya. Tiap waktu Pak. Jadi bapak itu tenang. Bukan hanya sekedar 7 hari selesai, habis itu dibandemi ke malaikat. Habis 40 hari kirimi, habis itu enggak lagi, pukul ke malaikat. Nah, jadi itu manfaat kirim dari orang hidup sangat bermanfaat sekali. Itulah yang dipegang oleh para muassis, para kiai Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Jadi ngapa nanti kalau ibu-ibu tanya ngapa kok ada tahlil, orang yang hidup ini ada kiriman Yasin, itulah manfaatnya Bapak Ibu. Bagi orang NU sangat bermanfaat sekali kiriman-kiriman kegiatan-kegiatan itu. Ini membuat motivasi kita supaya lebih semangat dalam kegiatan Yasin, semangat kegiatan tahlil. Jadi tahu maksudnya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, karena kita ini orang awam, Bapak Ibu, inilah yang kami lakukan di sini kawan-kawan. Alhamdulillah sampai akhir bisa hadir terus. Ya, kerjaannya gini bahwa pengurus NU itu. Kunjung sana, kumpul sini kan pedomannya NU cuma gitu. Nah, kumpul pasti mangan. Ngono wae gampang. Ya bayangkan dong, dari Sungsang lompat sungai ke sini, jauh tiap malam keliling. Tiap teman masjid keliling masjid terus begitu. Nah, gawane pedoman itu nggak mungkin lah. Minimal kopi sak konco-koncone mau. Ya ini manfaatnya. Coba ya sekarang sini kan kayak saya Pak Aman di sini hafal semuanya. Bukan hanya hafal ketika ada kondangan tonjokan, tapi hafal sini ada kombinasi, ada orang-orang yang kenal semua kawan-kawan itu walaupun nggak ngerti namanya, kenal semua sering ketemu. Ya, kadang-kadang kita disapa tapi kita nggak bisa nyapa, sopo itu. Karena sering ketemu. Coba kalau seandainya nggak ada yang gerakkan ini, silaturahmi antar masjid ini, wes sing Baitul Abiyat ya Baitul Abiyat, sing Baitul Rahim menang wen kono. Gak ada kegiatan. Ngandalkan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi 2 kali setahun. Orang bakal kenal. Nah, masalah kondangan tembak wae, undangan kabeh mah teko bara. Kalau sudah kenal gini enak. Tapi ada nggak enaknya. Nah, kayak ini kan Pak Saiful sudah terkenal, Pak Ahmad sudah terkenal, saya nah, tahu. Gak enaknya mereka kena tonjokan kabeh, Bu. Gara-gara terkenal. Dulu kalau tonjokan cuma kadang-kadang 1-2 orang, sekarang rata. Bisa apa kabeh kena. Tapi semua itu ada hikmahnya. Karena berkat kita saling bersilaturahmi terkait dengan kegiatan-kegiatan agama Islam. Inilah manfaatnya kita mewakili kawan-kawan kita dari Nahdlatul Ulama untuk menggiatkan keagamaan di di Sumberjaya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa melebar sampai Sumber Marga Terang, dibantu Fatayat dan muslimatnya akan kita gerakkan. Siapa lagi kalau bukan kita, memang nggak ada imbalan apa-apa, kita perlu pengorbanan. Ya cuma kita sering ketemu silaturahmi, saling kenal, itu sudah suatu nikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk mengisi acara kultum pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf secara pribadi, juga atas nama semua pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya jamaah Masjid Baitul Abiyat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.